Awali pagi Anda dengan berbagai informasi terbaru yang telah kami siapkan. Ada berapa pasangan calon yang kemudian kira-kira diusung oleh partai dan berhak maju di pemilihan gubernur? Kalau dalam pantauan saya, itu semua sudah menyatakan sikap. Kompas Sulsel setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Kompas TV, independen, terpercaya. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasud, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Tentunya dalam program yang inspiratif. Tapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. Menikmati sajian informasi tidak harus dengan mengerutkan dahi. Saya Bayu Sutiono. Saya Glory Oyong dan saya Annyeonghaseyo. Tingkatkan kualitas pagi hari dengan ragam pernik bernilai. Ini yang akan menjadi perbincangan di mana nanti Anda bisa juga berpartisipasi aktif. Karena banyak informasi yang akan kita hadirkan dan perbincangan tentu saja. Dalam Sapa Indonesia Pagi, setiap hari pukul 7 pagi. Live di Kompas TV, independen, terpercaya. On fire, man. Wow, kebakaran. Benu akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Umtas, bukan daging. Tempe. Nombre uno. Juara satu, cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Ya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu, pukul 11 siang. Kompas TV, independen, terpercaya. Selebrasi malam Anda, lengkapi perolehan informasi dengan berita olahraga bertabur laga. Selamat malam, selamat. Kami memiliki beragam informasi olahraga lainnya. Inilah Kompas Sport Malam. Kompas Sport Malam, setiap hari pukul 11 malam, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat siang saudara. Apa kabarnya Anda di siang hari ini? Terik maupun hujan, jangan sampai membuat siang hari Anda berlalu tanpa makna. Kami rangkum dengan informasi lainnya dalam Sapa Indonesia siang hari ini untuk Anda. Saya Gibran Muhammad. Saya Audrey Chandra. Isi waktu siang Anda dengan sajian informasi kaya warna dalam Sapa Indonesia Siang, Senin hingga Jumat pukul 1 siang, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Pemerintah membuka pendaftaran CPNS. Warga di Makassar ramai melakukan perbaikan data kependudukan. Polisi mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar. Penertiban gudang dalam kota yang digelar Satpol PP Kota Makassar berlangsung ricuh. Selamat pagi saudara, 3 informasi utama tadi dan berbagai informasi penting dan menarik lainnya akan mengisi Kompas Sulsel untuk edisi pagi ini. Hari ini Jumat 15 November 2019. Kita jelang informasi pertama dalam Kompas Sulsel bersama saya, Hendra Bakti.
Saudara kita awali Kompas Sulsel hari ini berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, terdapat peningkatan perbaikan data kependudukan yang dilakukan masyarakat. Hal ini diduga karena banyaknya warga yang akan mendaftar CPNS yang diumumkan pemerintah. Meningkatnya permintaan perbaikan data kependudukan mulai terjadi sejak 3 hari lalu. Kebanyakan warga yang melakukan perbaikan adalah warga yang hendak mendaftar CPNS. Perbaikan data kependudukan seperti nomor induk kependudukan yang tak sama dengan di kartu keluarga, serta perbedaan nama dan tempat tanggal lahir di KTP dan akte kelahiran. Sejak pendaftaran CPNS dibuka awal November, peningkatan perbaikan data kependudukan mencapai ratusan data penduduk. Melakukan klarifikasi tentang NIK-nya yang katanya tidak terbaca ataupun tidak diterima pada saat mereka mendaftar secara online untuk CPNS. Nah, setelah kami lakukan penelusuran, ternyata NIK yang mereka pegang itu tidak aktif. Nah, salah satu caranya adalah kami lakukan konsolidasi data, memang harus ke data warehouse yang ada di pusat. Dan itu rata-rata mengalami seperti itu. Kayak kemarin kita lebih 100 warga kita yang datang untuk melakukan pengecekan NIK. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil memastikan pendaftaran CPNS yang tidak memiliki KTP elektronik bisa menggunakan surat keterangan atau suket untuk mendaftar sebagai peserta CPNS. Hal ini dikarenakan tidak cukupnya blanko IKTP. Penggunaan surat keterangan atau suket dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar tidak mempersulit warga saat mendaftar CPNS. Surat keterangan ini digunakan untuk warga yang tidak memiliki IKTP secara fisik. Kurangnya stok blanko IKTP membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memprioritaskan warga yang baru melakukan pengurusan IKTP. Salah satu persyaratannya tidak mewajibkan KTP, tapi dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan resmi oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota. Dalam hal itu, dalam hal yang tidak belum ada blankonya, kami akan terus berusaha agar blanko-blanko itu pada saatnya nanti bisa dipenuhi semuanya. Informasi lain, saudara, Nurdin Halid kembali terpilih untuk ketiga kalinya sebagai Ketua Dewan Koperasi Indonesia periode 2019-2024. Nurdin Halid terpilih melalui voting dalam musyawarah nasional yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Nurdin Halid yang merupakan politisi dari Partai Golkar kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Koperasi melalui proses voting. Sebanyak 435 suara memilih Nurdin Halid dari total suara sebanyak 514 orang perwakilan Dekopinda di 34 provinsi se-Indonesia. Proses pemilihan sempat alot antara peserta dengan tim pengarah. Bahkan terjadi aksi walkout dari sebagian pengurus Dekopinda karena tidak menerima adanya perubahan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang masa jabatan yang bisa diperpanjang. Kita sekaligus antisipasi kita untuk 4.0 era digitalisasi, maka kepengurusan Dekopinda 2019-2024 akan didominasi kaum milenial 60%. 40% yang berumur 55 tahun ke atas. 55 tahun ke bawah itu akan didominasi oleh kaum muda dan milenial. Jadi porsi ekonomi kreatif Saudara, perayaan Hari Ulang Tahun Korps Brimob ke-74 digelar serentak di seluruh Indonesia pada 14 November lalu. Sementara itu, di Brimob Polda Sulsel, perayaan dilakukan dengan memadukan antara budaya dan kekuatan militer Brimob. Sejumlah alutsista milik Korps Brimob Polda Sulsel dipamerkan pada perayaan kali ini. Selain itu juga ditampilkan keterampilan memegang senjata dari para personil Brimob hingga peragaan budaya dari anggota Bayangkari Brimob Polda Sulawesi Selatan. Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Adnas menyampaikan Korps Brimob memiliki tugas yang sangat vital dalam penanganan aksi ketertiban masyarakat dan selanjutnya tugas Brimob akan menjaga pilkada serentak yang akan digelar di Sulawesi Selatan. Indonesia merayakan hari ulang tahun Korps Brigade Mobil Polri yang ke-74. Tentu di hari
berharap Polri bisa lebih meningkatkan kemampuan, baik masalah peningkatan kemampuan personil, peralatan, dan lain sebagainya. Tentu yang kita harapkan keikhlasan untuk bekerja untuk bangsa dan negara ini. Dan ini sudah terbukti, sudah 74 tahun Koprimo Polri yang sudah menyumbangkan damar baktinya untuk bangsa dan negara. Polisi mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar. Informasi ini, saudara, kami hadirkan setelah jeda. Roti bakar campur klepon. Cakap. Apa kabar nih para penonton? Para komika tidak hanya pandai memancing tawa, di tangan mereka berita, peristiwa, dan figur ternama menyatu dengan apik dalam variety show inspiratif berbalut canda. Rigen nih gitu kan, dia kan suka pamer. Banyak gaya, lo berenang udah handukan. Kata Kita, setiap Jumat pukul 10 malam di Kompas TV. Membuka sisi lain para tokoh ya, bangsa. Bapak ya? Tidak berani, maksudnya naksir sama primadona. Dia secati demikian. Setelah beberapa kali ketemu, ibu awet muda loh, Pak. Aduh, Saya awet tua gitu saya. Saya bersama Rosi di Istana Bogor. Artinya kalau orang suntik saya nggak mau lihat. Jadi Bapak takut suntik tuh beneran? Udah belum. Menelusuri kisah di balik peristiwa. Pengen ngebales juga nggak? Kalau jujur, iya. Nah, maaf sebesar-besarnya, moga Pak Maya memaafkan saya. Saya maafkan. Memberi perspektif lain. Cerita kegelisahan gua, betapa kok jadi begini ya Indonesia. Tampil di depan orang banyak, ya kita harus juga mau. Rosi setiap Kamis pukul 8 malam live di Kompas TV. Lanjutkan kembali Kompas Sulsel dengan informasi berikutnya, saudara. Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar telah mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap seorang mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar yang menyebabkan korban meninggal. Hal ini diketahui setelah polisi memeriksa 15 saksi dan barang bukti rekaman. Melalui rekaman CCTV dan pemeriksaan 15 orang saksi dari kampus Universitas Muslim Indonesia, polisi akhirnya mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kini polisi masih mengejar pelaku penyerangan yang diduga masih buron. Polisi menduga kasus penyerangan yang menewaskan satu orang korban jiwa dilatar belakangi dendam lama yang terjadi 2 pekan lalu di dalam kampus tersebut. Ya, sementara kita masih profiling pelaku, kita masih dalami dari rekaman-rekaman CCTV maupun dari video-video amatir dari saksi-saksi yang ada di TKP. Di situ kita kumpulkan informasi dan sementara anggota masih di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Untuk diminta keterangan? Belum, ada beberapa nama yang sudah muncul dan mereka ya posisi sekarang melarikan diri. Kita sedang melakukan pengejaran untuk itu. Ya, sebelumnya pada hari Selasa lalu, seorang mahasiswa di Makassar tewas setelah diserang menggunakan senjata tajam oleh orang tidak dikenal di dalam kampus Universitas Muslim Indonesia. Namun korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk mendapatkan pertolongan. Meski sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar, namun nyawa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia tak tertolong. Mahasiswa semester 7 angkatan 2016 ini tewas akibat luka yang dialaminya. Sebelumnya korban yang berada di dalam kampus sedang menikmati kopi, namun tiba-tiba diserang sejumlah orang tak dikenal yang menutup muka dan membawa senjata tajam pada Selasa petang. Setelah sempat mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Ibnu Sina, jenazah korban kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk memeriksa lebih lanjut. Sementara pihak kampus menyerahkan penanganan kasus ini kepada kepolisian.
Beralih ke informasi lain, Satreskrim Polsek Tapa dan Polsek Kabila Kabupaten Bone Bolango Gorontalo menggeledah rumah anggota geng Panawire di Desa Tangilingo Gorontalo. Hasilnya polisi menemukan paku dan 3 buah panawire yang disimpan di atas lemari serta alat pembuat panawire. Pasca teror panawire di kota Gorontalo, polisi gencar mencari anggota geng panawire. Dari hasil pencarian, polisi menangkap seorang anggota geng di desa Tangilingo, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, Gorontalo. Selain pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa paku dan 3 buah panawire yang disimpan di atas lemari, serta gurinda yang digunakan membuat panawire. Selain itu, polisi juga menangkap 2 orang rekannya. Di sekolah-sekolah di wilayah Kabila, yaitu di salah satu sekolah, ada informasi memang dia sering membawa panawire. Setelah kita lakukan pengecekan bersama guru, kepala sekolah, Babin, dan Kapolsek, ternyata benar. Seorang laki-laki berumur 16 tahun. Aparat Polrestabes Makassar menangkap bandar sabu jaringan rumah tahanan kelas 1 Makassar. Dari penangkapan ini, polisi menangkap 1 orang narapidana di dalam rutan dan 2 orang pengedar. Saat ditangkap, ketiga pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas lantaran melakukan perlawanan saat polisi melakukan penyelidikan. 1 pelaku merupakan narapidana kasus narkoba yang masih menjalani hukuman, sementara 2 pelaku lainnya merupakan warga yang menjadi pengedar sabu. Kasus ini terbongkar berkat informasi petugas rutan yang curiga dengan sebuah charger laptop yang dititip oleh narapidana. Setelah dilakukan pengecekan, charger laptop tersebut berisi 1 paket sabu berat 50 gram. Menurut rencana, paket sabu ini akan diedarkan di daerah Makassar dan Kabupaten Goa. Barang ini akan ditujukan dan dari mana barang ini berasal. Sehingga kemudian kami mengamankan 4 orang. 4 orang ini ada yaitu saudara A, saudara perempuan C, kemudian saudara U dan W. Jadi peran dari masing-masing ini berbeda-beda. Jadi ada yang menyuruh, ada yang kurir, ada juga yang mengatur perpindahan barang tersebut. Penertiban gudang dalam kota yang digelar Satpol PP Kota Makassar berlangsung ricuh. Informasi ini akan mengisi segmen berikutnya di Kompas Sulsel. Tetaplah bersama kami di Kompas Sulsel. Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda? Semoga kabar Anda sehat dan luar biasa. Ini dalam program yang inspiratif. Tapa Sulsel. Saya juga bisa melihat di buku ini ternyata juga ada beberapa puisi-puisi ya yang disematkan. Nama Mimin Nasution sudah tidak asing lagi ya di dunia fashion di Sulawesi Selatan. Baru merasa itu Sudiang itu jauh sekali Kak, pas kuliah. Oke. Kompas TV, independen, terpercaya. On fire, man. Wow, kebakaran. Penuh akan mencicipi beberapa menu dari seluruh Nusantara. Pasti menggoda lidah kamu untuk menyantapnya. Enak banget. Bentar, bukan daging, tempe. Nombre uno, juara 1 cuy. Oke, kita foto dulu, food lover. Iya, biar kekinian. Food Story, setiap Sabtu pukul 11 siang. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompilasi peristiwa terhangat dari berbagai penjuru dunia. Kami sajikan secara akurat untuk memperluas khazanah informasi Anda. Hutang saudara, anggota ISIS kian terhimpit di Suriah. Ledakan bom bunuh diri di konvoi para militer India di Kashmir juga memicu kerusuhan besar di India. Informasi lainnya selama sepekan terakhir dari mancanegara juga telah. Dunia dalam sepekan, setiap Sabtu pukul 4 sore, live di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Hendra Bakti masih bersama Anda dalam Kompas Sulsel dan kini kita ikuti informasi selanjutnya, saudara.
Penertiban gudang dalam kota yang digelar petugas gabungan Satpol PP Kamis pagi kemarin di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Pemilik gudang menolak gudangnya ditutup sehingga aksi saling dorong pun terjadi. Gabungan yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta dari kepolisian yang melakukan penertiban gudang dalam kota di wilayah Kecamatan Talok, Kota Makassar mendapat perlawanan dari pemilik gudang bersama pekerjanya. Menurut pemilik gudang, mereka telah mendapat izin serta membayar pajak usaha setiap tahun. Akibatnya aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Meski mendapat perlawanan dari pemilik gudang dan pekerjanya, namun petugas gabungan tetap menutup gudang dalam kota ini lantaran melanggar peraturan Wali Kota nomor 27 tahun 2017. Pemilik gudang yang tidak terima gudangnya ditutup mengancam akan memboikot pengiriman barang dari Makassar ke daerah. Macet akan di depan mata. Ya. Tidak bisa bayar STNK, tidak bisa bayar angsuran mobil. Ini semua pemerintah lucu, tidak tahu kaitannya mata rantainya ini ekonomi. STNK mobil truk ya ini ada Pak Polisi. Berapa kewajibannya mobil truk tiap tahun? Pajaknya luar biasa itu. Coba diperbandingkan itu semua. Ya. Jangan sampai juga pasar-pasar di daerah di kabupaten menjerit akan mempermalukan pemerintah Kota Makassar ketika teman-teman boikot distribusi barang. Kita siap. Baik, kita sudah melakukan penyegelan ya. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa ini bukan yang terakhir kalinya. Tetap kami akan melakukan penyegelan ya yang memang tidak sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada. Untuk yang tadi sudah ditindaki memang sebelumnya dikasih peringatan. Oh sudah kita peringatan. Target hari ini. Ya. Akibat gempa berkekuatan magnitudo 5,1 yang terjadi hari Selasa lalu di Kota Ambon, Maluku, membuat sejumlah rumah warga mengalami rusak. Bahkan sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Pasca gempa bermagnitudo 5,1 yang menguncang wilayah Ambon, sejumlah bangunan rusak, salah satunya monumen patung pahlawan nasional Yohanes Limena yang terletak di Desa Poka, Kota Ambon. Akibatnya sejumlah keramik patung terlepas. Selain itu, BPBD juga mencatat sejumlah bangunan fasilitas umum yang rusak seperti perkantoran di Paso, pusat perbelanjaan dan rumah ibadah. Dari masing-masing kabupaten belum ada, cuman lewat kamu punya media sosial yang ada di kantor, itu tuh ada kerusakan di Patung Limena bawahnya. Kemudian juga ada di MCM. Kemudian juga ada salah satu masjid di Gunung Malintang. Untuk sementara itu ya, nanti kalau ada laporan dari kabupaten baru. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di Kompas TV, kami hadirkan kembali informasi utama kami di Kompas Sulsel hari ini, saudara. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, terdapat peningkatan perbaikan data kependudukan yang dilakukan masyarakat. Hal ini diduga karena banyaknya warga yang akan mendaftar CPNS yang diumumkan pemerintah. Meningkatnya permintaan perbaikan data kependudukan mulai terjadi sejak 3 hari lalu. Kebanyakan warga yang melakukan perbaikan adalah warga yang hendak mendaftar CPNS. Perbaikan data kependudukan seperti nomor induk kependudukan yang tak sama dengan di kartu keluarga, serta perbedaan nama dan tempat tinggal, tempat tanggal lahir di KTP dan akte kelahiran. Sejak pendaftaran CPNS dibuka awal November, peningkatan perbaikan data kependudukan mencapai ratusan data penduduk. Melakukan klarifikasi tentang NIK-nya yang katanya tidak terbaca ataupun tidak diterima pada saat mereka mendaftar secara online untuk CPNS. Nah, setelah kami lakukan penelusuran, ternyata NIK yang mereka pegang itu tidak aktif. Nah, salah satu caranya adalah kami lakukan konsolidasi data, memang harus ke data warehouse yang ada di pusat. Dan itu rata-rata mengalami seperti itu. Kayak kemarin kita lebih 100. Penyidik Satreskrim Polrestabes Makassar telah mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap seorang mahasiswa di kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar yang menyebabkan korban meninggal dunia. Hal ini diketahui setelah polisi memeriksa 15 saksi dan barang bukti rekaman CCTV.
Melalui rekaman CCTV dan memeriksa 15 orang saksi dari kampus Universitas Muslim Indonesia, polisi akhirnya mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap mahasiswa yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kini polisi masih mengejar pelaku penyerangan yang diduga masih buron. Polisi menduga penyerangan kasus yang menewaskan 1 orang korban jiwa dilatar belakangi dendam lama yang terjadi 2 pekan lalu di dalam kampus tersebut. Ya, sementara kita masih profiling pelaku, kita masih dalami dari rekaman-rekaman CCTV maupun dari video-video amatir dari saksi-saksi yang ada di TKP. Di situ kita kumpulkan informasi dan sementara anggota masih di lapangan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku. Anda baru saja menyaksikan informasi terakhir kami dalam Kompas Sulsel untuk edisi hari ini, saudara. Saya Hendra Bakti mewakili rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah bersama kami. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami untuk menyaksikan Sapa Sulsel sesaat lagi. Sampai jumpa. Al-Quran memberikan petunjuk. Cari pemimpin yang memiliki jiwa riayah. Karena sesungguhnya hasut, iri, dengki, tidak suka orang lain bahagia, susah melihat orang lain senang. Bagaimanakah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau bukan dengan sholat? Kompas TV, independen, terpercaya.